Halo lagi semua, gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini, untuk uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Murder Back chapter 5837. Di sini diceritakan Northern Pass setelah celah gunung yang tinggi telah ditempati oleh klan tinta selama bertahun-tahun. Sejak pasukan ras manusia telah mundur sudah ribuan tahun. Setelah bertahun-tahun, manajemen celah gunung yang awalnya milik ras manusia telah menjadi dasar dari klan tinta. Tempat ini telah mengumpulkan semua sarang tinta tingkat royal klan tinta, sarang tinta tingkat tuan wilayah yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah besar tuan klan tinta, dan bahkan hanya 2 royal yang saat ini menjaga tempat ini. Dari 2 royal klan tinta, Moyo adalah orang yang tidak peduli tentang apapun. Sejak Monaya mengurus urusan klan tinta untuknya, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di sarang tinta miliknya, terus-menerus meminjam kekuatannya untuk memperkuat dirinya. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang bertarung dengannya, jadi dia tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya telah tumbuh. Informasi tentang medan perang garis depan dipindahkan dari satu sarang tinta ke sarang tinta lainnya, dikumpulkan di Northern Pass. Di dalam aula besar, Monaya sedang memeriksa informasi yang dia terima dari depan. Dan setelah melihat kekalahan ras manusia di berbagai medan perang, suasana hatinya yang tertekan akhirnya menjadi tenang. Terakhir kali dia memimpin tim untuk membunuh Qiao Qiao dan Wu Qing. Dia juga membantu Dewa Spiritual raksasa melarikan diri. Awalnya dia mengira itu akan menjadi tugas yang mudah, tetapi pada akhirnya ras manusia telah memanggil sejantan pembunuh yang hebat dan melepaskan Dewa Spiritual raksasa yang sebenarnya. Akibatnya misinya tidak hanya gagal, tetapi bahkan 2 master ras manusia Orde ke-9 telah dibebaskan dari kendala mereka. Adapun Dewa Spiritual raksasa tinta yang diharapkan itu telah sepenuhnya ditekan oleh Dewa Spiritual raksasa yang dipanggil Qiao Qiao. Setiap kali dia memikirkan masalah ini, hati Monaya akan sedikit sakit, seolah-olah ada pun yang ingin dia lakukan selama dia terlibat dengan yang tidak ada hal yang baik yang akan terjadi. Ketika dia kembali dari misinya yang gagal, dia ditegur dengan keras oleh Moyo. Untungnya dia sekarang adalah Yoralot, jadi Moyo tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya, tapi ini cukup untuk membuatnya depresi. Selama beberapa tahun terakhir, dia tidak melakukan apa-apa selain tetap waspada di Northern Pass, mengandalkan pasukan klan tinta yang berperang melawan pasukan ras manusia jadi garis depan dan memperoleh hasil yang baik. Ini terutama berlaku untuk domain E5 karena mereka telah ditarikan olehnya. Tentara Jiwo telah menderita kerugian besar dan banyak kultivator Orde ke-8 telah meninggal. Jika situasi ini berlanjut dalam waktu kurang dari 100 tahun, tentara Jiwo akan dihancurkan oleh klan tinta. Jadi tidak berharap menjadi gemuk dalam satu gigitan. Pasukan ras manusia tidak mudah untuk dihadapi, bahkan tanpa Orde ke-9 masih banyak masalah di antara mereka, terutama roh suci yang semuanya sangat sulit untuk dihadapi. Jadi menghancurkan tentara Jiwo harus dilakukan secara perlahan. Bintang naik ras manusia saat ini benar-benar tidak ada habisnya, tetapi selama pihak klan tinta membunuh cukup cepat, kerugian mereka akan lebih besar daripada pengisian kembali. Suatu hari tentara Jiwo tidak akan mampu bertahan. Untuk menerapkan strategi ini, pengorbanan klan tinta tidak sedikit saat ini, apakah itu Northern Pass atau medan perang garis depan. Tidak ada satupun penguasa wilayah bawaan yang tersisa. Semua penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi telah menggunakan teknik penggabungan di bawah perintahnya dan Moyo untuk menciptakan Raja Semu. Pengorbanan jumlah besar penguasa wilayah bawaan telah melahirkan jumlah besar Raja Semu klan tinta saat ini. Ini adalah strategi yang harus dihadapi oleh klan tinta dengan ras manusia. Jika tidak di medan perang garis depan, sementara ras manusia memiliki penguasa Orde ke-9, klan tinta tidak memiliki loyal lot. Jadi bagaimana mereka bisa melawan ras manusia? Belum lagi setelah bertahun-tahun akumulasi, klan tinta akhirnya akan menjadi loyal lot baru. Di masa lalu, klan tinta yang telah membantai jalan keluar dari pembatasan besar awal surgawi tidak hanya memiliki penguasa wilayah bawaan, tetapi juga banyak penguasa wilayah biasa. Tuan wilayah bawaan tidak dapat menjadi loyal lot karena potensi mereka telah habis. Tetapi yang biasa itu masih memenuhi syarat. Sejak awal ketika dia bertanggung jawab atas klan tinta, dia telah memilih jumlah besar penguasa wilayah yang memiliki kesempatan untuk menjadi loyal lot dari seluruh dunia dan telah dengan hati-hati mengelola mereka di Northern Pass. Sekarang mereka akhirnya akan berbunga dan berbuah.
Selama kali kita menghasilkan lebih banyak royal lot, mereka dapat menebus beberapa kerugian yang dibawa oleh ras manusia Orde ke-9. Pada saat itu, situasi ras manusia hanya akan menjadi lebih buruk. Apakah ras manusia mengira mereka menang hanya karena mereka telah mengambil kembali beberapa domain besar? Betapa naifnya. Meletakkan laporan yang dia terima dari garis depan, Munaya bersandar di kursinya dan mengetukkan jarinya di atas meja. Ekspresi serius di wajahnya, dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus meningkatkan jumlah peserta laut di domain E5 untuk memberi lebih banyak tekanan kepada tentara jiwa. Klan Tinta sekarang memiliki modal seperti itu. Di Norathun Pass akan ada banyak peserta laut yang tidak tahan dengan kesepian dan akan datang untuk meminta pertarungan dari waktu ke waktu, tetapi mereka semua ditekan oleh dia. Dia berpikir untuk membunuh sebanyak mungkin eselon atas ras manusia dan melemahkan kekuatan keseluruhan ras manusia. Untuk menghadapi peserta laut, pihak tentara jiwa sering memiliki Master Orde ke-8 yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menyebabkan beberapa cedera pada peserta laut dan memaksa mereka meninggalkan medan perang. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang dia senang lihat. Di pihak Klan Tinta tidak berdiri beberapa banyak orang yang di bawah level penguasa wilayah yang mati. Dia tidak akan merasakan sakit hati selama loyal teritori dan peserta laut mampu mempertahankan hidup mereka. Bahkan jika mereka terluka parah, itu tidak masalah. Paling-paling mereka akan dapat kembali ke Norathun Pass untuk beristirahat selama beberapa tahun sebelum pulih. Sebelum dia bisa membagikan semuanya, salah satu penguasa wilayah bergegas masuk. Munaya menatapnya dan mengerutkan kening. Hanya dengan melihat ekspresi penguasa wilayah ini, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Di sisi lain, Munaya tidak mempermasalahkannya. Di medan perang, situasinya terus berubah. Meskipun sebagian besar informasi dari medan perang garis depan adalah kabar baik, masih ada beberapa aspek yang tidak memuaskan. Setelah bertanggung jawab atas Klan Tinta selama bertahun-tahun, dia sudah lama mendapatkan bentalan gunung yang runtuh di hadapannya. Jari-jarinya yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti ketika dia bertanya, "Ada apa?" Tuan wilayah melirik Munaya, wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia memegang batu giok di tangannya. Domain E5 telah mengirim pesan, pertempuran telah berubah. Mata Munaya berkilat kaget. Domain E5. Laporan pertempuran yang baru saja dia baca pertempuran menunjukkan bahwa situasinya cukup baik dan Raja Semu sedang bersiap untuk mengimplementasikan rencana untuk berurusan dengan petinggi tentara Jiwo. Ada kemungkinan besar mereka bisa membunuh salah satu komandan resimen tentara Jiwo. Begitu mereka berhasil, pihak tentara Jiwo tidak hanya akan kehilangan seorang veteran Orde ke-8 yang kuat, tetapi tentara timur juga akan kehilangan pemimpin mereka, sehingga memudahkan Klan Tinta untuk merampas tentara Jiwo. Bagaimana hal-hal tiba-tiba berubah? Dia mengangkat tangannya dan meraih slip batu giok, memendamkan kesadarannya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, Munaya tiba-tiba berdiri, matanya melebar karena tidak percaya dan kaget saat dia berteriak, "Tidak mungkin!" Bahkan ketika giok memanggil Manik Dunia dan melepaskan dewa